Di balik tawa anak-anak yang tumbuh, ada air mata orang tua yang perlahan dilupakan. Inilah kisah pahit ayahku, sebuah cerita nyata tentang pengorbanan dan penyesalan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan episode selanjutnya. Aku datang ke kota bersama suamiku. Di usia kami yang renta, kami hanya ingin satu hal: tinggal bersama salah satu anak. Tidak untuk menyusahkan, hanya ingin dekat. Karena di kampung, kami hidup berdua saja, dalam sunyi dan kesepian. Aku pikir, setelah membesarkan mereka dengan penuh perjuangan, membanting tulang siang malam, mereka pasti akan menyambut kami. Tapi ternyata, aku salah. Sangat salah. Rumah-rumah besar itu memang ada. Mobil mewah terparkir di garasi mereka. Tapi tak satu pun pintu terbuka untuk kami. Anak-anak yang dulu kami sekolahkan dengan susah payah, kini bahkan tak sanggup menyisakan satu sudut rumah untuk kedua orang tuanya. Maaf Bu, rumah saya kecil. Istriku nggak enak sama orang tua. Kami lagi sibuk, Bu. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Padahal aku hanya ingin duduk di teras rumah mereka, mendengar cucuku memanggilku, Nek. Tapi semua itu hanya jadi harapan yang dikubur dalam kenyataan. Dan aku mulai bertanya dalam hati, apa benar kasih sayang kami sudah tak ada artinya lagi? Aku duduk di ruang tamu. Anak sulungku di depanku, memandangku sejenak, lalu kembali menatap layar ponselnya. Maaf, Bu, minggu ini padat banget. Ada meeting, dan banyak pekerjaan di luar. Aku mengangguk pelan. Tidak apa-apa, kataku, meski hatiku mulai retak. Lalu anak keduaku datang. Anaknya sudah 3. Rumahnya besar. Mobilnya 2. Tapi begitu aku bicara soal tinggal bersamanya, dia hanya tertawa kecil. Aduh, Bu, istri saya itu sensitif. Takut salah paham nanti. Salah paham? Aku menoleh ke suamiku. Matanya berkaca-kaca. Tapi dia diam. Dan anak ketigaku bahkan tak datang sama sekali. Hanya kirim pesan. Maaf, Bu, nggak bisa ketemu. Sibuk banget. Sibuk. 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 Sibuk dengan hidup yang dulu mereka raih dari kerja keras kami. Dan aku mulai menyadari, mungkin di mata mereka, kami ini hanya cerita lama yang sudah tak penting lagi. Aku terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata pelan, kami tidak minta apa-apa. Kami hanya ingin tinggal dekat kalian. Tapi belum selesai kalimatku, anak sulungku langsung menyela. Bu, jangan salah paham. Maksudnya bukan nggak mau, tapi kata-katanya menggantung. Dan matanya tak berani menatapku. Lalu anak keduaku menambahkan, bukannya kami nggak sayang, cuma takut nanti malah ngerepotin. Suamiku akhirnya bicara, dengan suara serak yang hampir tak terdengar. Kami bukan beban. Kami orang tua kalian. Tapi tak ada yang menjawab. Hanya senyum kaku dan alis yang mengerut. Seolah mereka ingin kami cepat pergi dari percakapan itu. Saat kami pamit pulang, tak ada pelukan, tak ada pelataran yang mengantar. Hanya pintu yang perlahan ditutup di depan wajah kami. Dan aku tahu, di hati mereka, kami sudah tak punya ruang lagi. Beberapa hari kemudian, anak-anakku berkumpul. Bukan untuk merayakan ulang tahun ayah mereka. Bukan untuk menjemput kami pulang. Tapi untuk membahas satu hal. Siapa yang mau menampung bapak dan ibu? Aku duduk di sudut ruangan. Seperti orang asing di tengah keluargaku sendiri. Aku nggak bisa, kata anak sulungku. Rumahku kecil, anak-anak butuh ruang. Anak kedua ikut bicara. Istriku juga keberatan. Belum tentu nyaman tinggal bareng orang tua. Anak ketiga hanya mengangkat bahu. Saya masih ngontrak. Gaji ngepas. Lalu ruangan itu hening. Semua menunduk. Tak ada yang berani melihat wajah kami. Padahal dulu, kami berdua tak pernah bertanya, kamu capek nggak sekolah hari ini?
Kami cuma kerja supaya mereka bisa makan, sekolah, dan punya masa depan. Tapi sekarang, untuk memberi kami satu tempat berteduh, tak satu pun dari mereka sanggup. Dan saat itu, aku benar-benar merasa seperti bukan siapa-siapa lagi bagi anak-anakku sendiri. Saat semua terdiam, terdengar suara lembut dari sudut ruangan. Kalau nggak ada yang mau, biar bapak sama ibu ikut saya aja. Semua menoleh. Itu suara anak perempuanku. Anak bungsu, yang hidupnya paling sederhana. Wajahnya pucat. Suaranya pelan. Tapi matanya tegas. Penuh keberanian, yang bahkan tak dimiliki kakak-kakaknya. Tapi rumah kamu kan kecil, kata kakaknya. Dia hanya mengangguk. Enggak apa-apa. Yang penting masih bisa tidur bareng-bareng. Aku tahu dia tak punya banyak. Bahkan masih tinggal di kontrakan sempit bersama suaminya. Tapi dia yang paling miskin. Justru satu-satunya yang mau membuka pintu untuk kami. Aku cuma ingin ibu sama bapak nggak sendirian lagi, katanya. Dan saat itu, untuk pertama kalinya hari itu, air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ternyata masih ada satu hati yang belum tertutup sepenuhnya. Hari pertama kami pindah ke rumah anak perempuanku, aku bisa merasakan suasana yang berbeda. Rumahnya kecil, dindingnya tipis. Satu kamar dipakai bertiga. Tapi lebih dari itu, aku bisa merasakan tatapan menantuku. Dingin dan enggan. Dia tak banyak bicara, tapi dari cara dia menaruh piring, sampai cara dia menutup pintu kamar, semuanya berbicara. Nanti kita atur, ya, kata anakku. Biar bapak ibu nyaman. Aku hanya mengangguk, walau tahu, tak akan pernah ada kenyamanan di rumah yang sempit dan penuh keberatan ini. Malamnya, saat aku ke dapur, aku mendengar menantuku bicara. Kamu tuh baik banget sih. Mereka bukan tanggung jawab kita. Aku berhenti di balik tirai. Tak sanggup melangkah. Kata-katanya seperti duri di dada. Tapi aku tak masuk. Aku hanya mundur. Dan pura-pura tak mendengar apa-apa. Karena aku tahu, kami diterima bukan karena disukai, tapi karena tak ada pilihan lain. Rumah kontrakan itu hanya 2 petak. Satu untuk tidur, satu lagi untuk dapur dan ruang tamu kecil. Kalau malam, kami tidur berdempetan, beralaskan tikar tipis, dengan kipas angin yang sudah tak berputar sempurna. Tapi anakku tetap tersenyum. Dia bangun paling pagi, menyiapkan nasi, menyapu, dan menitipkan anaknya ke pelukanku. Lalu berangkat bekerja. Kadang sore, dia ikut bantu suaminya jadi juru parkir. Kadang malam, dia masih menjahit baju pesanan orang. Sementara aku dan suamiku hanya bisa menatapnya dari jauh. Dengan perasaan bersalah. Maaf ya, Enduk, ucap suamiku. Bapak malah jadi beban kamu. Tapi dia hanya tertawa kecil. Bapak jangan ngomong gitu. Justru ini waktunya kami yang jaga bapak ibu. Kata-kata itu begitu ringan keluar dari bibirnya. Padahal aku tahu, beban di pundaknya jauh lebih berat dari yang terlihat. Dan di tengah keterbatasan itu, hanya dia yang masih menganggap kami sebagai orang tuanya. Sudah 2 minggu kami tinggal di kontrakan kecil itu. Anakku tetap sabar. Tapi aku mulai merasakan luka-luka kecil yang tak terlihat. Bukan dari kemiskinan, tapi dari ucapan yang terdengar sepele, tapi sangat menyakitkan. Makan jadi boros, ya sekarang. Kalau orang tua tinggal serumah, jadi susah gerak. Kamar mandi dipakai terus. Semua itu keluar dari menantuku. Tak langsung ditujukan padaku, tapi cukup keras untuk kudengar. Aku hanya bisa menunduk, berpura-pura sibuk dengan cucuku yang masih bayi. Suamiku diam, tapi aku tahu, hatinya tergores dalam. Malam itu, anakku bicara padaku. Maaf ya, Bu, suamiku memang gitu orangnya. Nggak enakan. Aku menggeleng pelan. Kamu yang harusnya minta maaf? Bukan. Karena dalam hatiku, aku justru ingin minta maaf padanya. Karena di usia semuda itu,
Dia harus menanggung beban yang bahkan bukan miliknya. Dan kami hanya bisa berdoa dalam diam, agar kesabaran anakku tidak pudar. Setiap pagi, anakku menitipkan bayinya padaku. Ibu jagainnya, jangan sampai bangun kaget. Aku mengangguk, lalu duduk di lantai, memangku cucuku, dan menyanyikan lagu yang dulu sering kunyanyikan untuk anak-anakku. Tapi pagi itu, saat ku keloni cucuku, air mataku jatuh. Karena di wajah kecil itu, aku melihat wajah anak-anakku saat masih kecil. Wajah yang dulu ku peluk, ku ajari berjalan, ku bela saat sakit, dan ku kasihi tanpa batas. Tapi semua itu seolah hilang seiring waktu. Kini aku yang renta, hanya bisa memandangi bayi yang belum tahu apa-apa, sambil berharap agar ia tak tumbuh menjadi seseorang yang lupa pada asalnya. Ku kecup kening cucuku pelan. Jangan jadi seperti ayahmu nanti ya, nak. Bisikku lirih. Lalu ku tatap keluar jendela. Dan dalam diam, aku bertanya pada Tuhan, di mana aku salah dalam mendidik mereka dulu? Malam itu, aku tak bisa tidur. Di sebelahku, suamiku terbatuk-batuk pelan. Udara di kamar sempit itu terasa dingin. Tapi yang lebih menusuk adalah dinginnya kenangan. Aku memejamkan mata. Dan tiba-tiba, semua masa lalu muncul begitu jelas. Kami berdua dulu bekerja dari pagi hingga malam. Suamiku jadi kuli bangunan. Aku menjual gorengan keliling. Tak ada hari libur. Tak ada waktu istirahat. Yang kami pikirkan cuma satu. Anak-anak harus sekolah. Pernah suatu hari, anakku yang kedua merengek ingin sepatu baru. Kami tak punya uang. Suamiku bahkan tak makan siang hari itu, demi bisa membelikan sepasang sepatu untuknya. Kami tak pernah mengeluh, karena melihat mereka tertawa adalah kebahagiaan yang tak bisa ditukar apapun. Tapi kini, kebahagiaan itu berubah jadi luka. Anak-anak yang dulu kami jaga sepenuh hati, kini tak mau sekadar memberi kami tempat tinggal. Dan malam itu, aku menangis. Bukan karena miskin, tapi karena merasa tidak lagi dianggap ibu. Ada satu hal yang tak pernah kukatakan kepada siapapun, bahkan suamiku pun tak tahu sepenuhnya, tentang anak perempuanku, yang kini menampung kami, di tengah hidupnya yang penuh kekurangan. Dulu, dia adalah anak yang paling pintar di sekolah, sering juara kelas, cita-citanya tinggi, ingin jadi guru, katanya. Tapi saat kakak-kakaknya kuliah, dan uang tidak cukup, dia yang memilih mengalah. Gak apa-apa, Bu, katanya waktu itu. Aku kerja dulu aja, biar abang-abang lulus dulu. Lalu dia pergi merantau, menjadi buruh pabrik, menyisihkan uangnya, untuk membantu biaya kuliah abang-abangnya. Tak ada yang tahu, karena dia tak pernah menceritakan jasanya. Dia hanya diam. Lalu perlahan mengubur semua mimpinya sendiri. Dan sekarang, kakak-kakaknya yang dulu dia bantu itu, bahkan tak mau memberinya sedikit ruang untuk orang tua mereka. Tapi dia, yang kehilangan masa mudanya demi mereka, justru satu-satunya yang masih punya hati. Anakku, mungkin kamu tak pernah jadi guru, tapi hari ini, kamu sedang mengajarkan arti kemanusiaan pada semua orang di rumah ini. Beberapa hari terakhir, suamiku jadi lebih banyak diam. Biasanya ia masih suka bercerita tentang masa muda, atau bercanda saat aku sedang memasak. Tapi kini, ia lebih sering duduk sendiri di sudut kamar, menatap kosong keluar jendela. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ditahan terus dalam dadanya. Kadang aku lihat tangannya bergetar, kadang aku dengar napasnya berat. Tapi saat kutanya, ia hanya menggeleng dan berkata, "Enggak apa-apa, Bu. Bapak cuma capek." Aku tahu itu bukan hanya lelah tubuh, tapi luka yang terlalu dalam. Lelaki itu dulu begitu kuat, bekerja keras tanpa kenal waktu demi kami sekeluarga, menantang hujan, panas, dan lapar. Tapi hari ini, dia seperti kehilangan sesuatu yang tak bisa kembali. Harga dirinya sebagai ayah, martabatnya sebagai orang tua,
Dan aku hanya bisa duduk di sampingnya, menggenggam tangannya perlahan. Karena kadang, kesedihan orang tua tak butuh pelukan. Cukup ada yang menemani, di tengah sunyi yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, saat kontrakan sudah senyap, aku mendengar suara suamiku. Pelan, tapi penuh perasaan. "Bu," katanya lirih. "Apa kita ini memang udah nggak berguna lagi ya?" Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Tak bisa langsung ku jawab. Lalu ia lanjut bicara. "Dulu, kita yang bangun rumah mereka dari nol. Sekarang, kita bahkan gak dianggap layak tinggal di dalamnya." Suaranya gemetar, tapi tak ada marah. Hanya getir yang menyesakkan dada. Aku menggenggam tangannya erat. "Bukan kita yang salah, Pak. Mereka saja yang lupa. Lupa siapa yang pernah berjuang untuk mereka." Ia mengangguk pelan, lalu menatapku dalam-dalam. "Bu, aku gak mau anak-anak kita terus kayak gini. Harus ada yang ngingetin mereka. Harus ada pelajaran." Aku terkejut. "Maksud Bapak?" Ia tak menjawab. Hanya menatap langit-langit kamar, dengan mata yang penuh tekad dan luka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa suamiku sedang menyimpan sesuatu. Sebuah rencana, yang mungkin akan mengubah semuanya. Hari-hari berikutnya, suamiku mulai sering menulis sesuatu di buku catatan kecilnya. Aku lihat dia duduk berjam-jam di meja makan, membuka-buka dokumen lama, dan sesekali menelepon seseorang dengan suara pelan. "Bapak lagi apa?" tanyaku pelan. Dia tersenyum samar. "Lagi ngumpulin kenangan." Aku tak ingin mengganggunya, tapi hatiku resah. Karena semakin hari, raut wajahnya tak lagi pasrah. Ada sesuatu yang berubah. Seolah ia tengah menyusun sesuatu. Bukan dendam, tapi teguran. Suatu sore, saat ia mengira aku tertidur, aku mendengarnya bergumam. "Aku gak akan balas mereka dengan amarah, tapi dengan kenyataan yang akan membuka mata mereka." Lalu ia menutup buku catatannya, dan menatap foto keluarga kami yang kusam di dinding kontrakan. Mereka harus tahu, bahwa yang mereka hina ini, dulunya adalah fondasi dari semua yang mereka banggakan. Dan saat itu, aku tahu pasti, suamiku sedang mempersiapkan sesuatu. Sebuah pelajaran, untuk anak-anak yang telah melupakan arti kasih sayang. Satu pagi, tanpa aba-aba, anak sulungku menelepon. "Bu, bisa datang ke rumah minggu ini?" Nadanya terdengar gugup. Tidak seperti biasanya. Aku dan suami saling pandang. Ada getar aneh dalam dada kami, antara harap dan curiga. "Mau ada acara?" tanyaku pelan. "Enggak, Bu. Cuma, pengen ketemu. Ngobrol," katanya. "Sama adik-adik juga." Lalu satu persatu, anak-anakku yang lain ikut menghubungi, mengajak kami berkumpul. Aku ingin bahagia, tapi tatapan suamiku berkata lain. "Ini waktunya," bisiknya lirih padaku. Aku mengerutkan dahi. "Waktunya apa?" Ia hanya tersenyum. "Waktunya mereka tahu siapa orang tua mereka sebenarnya." Dan hari itu pun tiba. Kami datang ke rumah anak sulungku. Rumah besar, pagar tinggi, sofa empuk. Tapi suasananya terasa hampa. Ketiga anakku berdiri di ruang tamu, menatap kami dengan wajah yang tak seperti biasanya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang akan berubah hari itu. Entah luka atau penyesalan. Kami duduk di ruang tamu. Aku memandang wajah anak-anakku. Satu persatu. Tak ada senyum di sana. Yang ada hanya gurat letih, gelisah, dan kekosongan. Anak sulungku bicara duluan. "Bu, minggu lalu perusahaan aku bangkrut." Ia menunduk dalam. "Semuanya hilang. Tabungan, aset, bahkan mobil dijual." Anak kedua menyusul. "Aku juga kena tipu, Bu. Partner bisnis bawa kabur uang ratusan juta." Suaranya bergetar. "Dan sekarang, rumah ini terancam dijual." Lalu anak ketigaku, yang biasanya paling acuh,
Justru matanya paling merah sore itu. Aku cerai, Bu. Istriku bawa anak-anak pergi. Katanya aku terlalu sibuk dengan dunia sendiri. Aku terdiam. Suamiku pun begitu. Lalu tiba-tiba, ia berdiri, mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Sebuah amplop. Ini yang kalian butuhkan, katanya. Anak-anakku saling pandang. Lalu perlahan suamiku menaruh amplop itu di atas meja. Isinya bukan uang, katanya, tapi kebenaran yang sudah lama kalian lupakan. Mereka membuka amplop itu dan menemukan foto-foto lama, surat tulisan tangan, dan catatan kecil tentang semua pengorbanan kami dulu. Lalu suamiku berkata, "Kalian kehilangan segalanya bukan karena nasib, tapi karena kalian pernah kehilangan hati kalian terhadap orang tua sendiri." Anak-anakku terdiam, membuka lembar demi lembar catatan yang ditulis suamiku. Di situ tertulis semua yang dulu tak pernah mereka tahu. Tentang malam-malam tanpa tidur saat kami menambal genteng bocor, agar mereka tak kehujanan. Tentang uang simpanan ibu yang diam-diam dijual gelangnya, agar mereka bisa ikut bimbel. Tentang saat bapaknya tak makan siang, supaya uang saku mereka tetap utuh. Dan di akhir catatan itu, ada sepucuk surat yang ditujukan untuk ketiganya, untuk anak-anakku yang pernah kami banggakan. Kami tak pernah ingin membalas, tapi kami juga tak ingin kalian lupa. Hidup ini bukan hanya soal naiknya harta, tapi juga bagaimana kalian menjaga hati. Kami adalah masa lalu kalian, dan jika masa lalu kalian buang, jangan heran bila masa depan kalian ikut rapuh. Saat surat itu selesai dibacakan, tak ada yang bersuara, hanya suara isak tangis dari 3 anak yang akhirnya mengerti arti kehilangan. Sebelum kehilangan itu benar-benar datang. 2 hari setelah pertemuan itu, hujan turun deras. Angin mengetuk jendela kecil kontrakan kami. Tiba-tiba, terdengar suara motor berhenti di depan. Aku membuka pintu perlahan, dan di sana berdiri 3 anakku, basah kuyup, dengan wajah sembab dan mata yang tak berani menatap langsung. Mereka tak berkata apa-apa, hanya berdiri dalam diam. Lalu perlahan, mereka masuk dan duduk di lantai kontrakan kami yang sempit. Anakku yang perempuan hanya menatap mereka, memeluk anaknya erat. Anak sulungku menunduk, dan dengan suara yang serak, ia berkata, "Kami lupa siapa yang dulu menampung semua air mata kami. Kami salah, Di." Lalu satu persatu dari mereka menoleh ke arah adik bungsu mereka. Bukan pada kami mereka bersujud, tapi pada adik yang selama ini mereka anggap kecil, tak penting, tak mampu, tapi justru paling mulia hatinya. Mereka memeluknya erat, menangis dalam pelukan orang yang pernah mereka lupakan. Dan saat itu aku tahu, pelajaran yang suamiku siapkan telah sampai tepat di hati mereka. Setelah sekian lama, akhirnya mereka memanggilku dengan panggilan yang dulu akrab di telinga. "Ibu." Suara itu lirih, penuh penyesalan, penuh luka yang baru mereka sadari telah mereka ukir sendiri. Anak keduaku mendekat, menggenggam tanganku erat. "Maaf, Bu. Kami terlalu sibuk membangun hidup, sampai lupa siapa yang membangun kami." Lalu anak ketigaku memeluk suamiku, untuk pertama kalinya dalam belasan tahun. "Maafkan kami, Pak. Kami salah. Kami buta." Aku tak bisa menahan air mata, tapi bukan karena marah, melainkan karena rasa lega, bahwa luka yang sekian lama kami pendam. Akhirnya mereka sadari, "Ibu nggak pernah minta kalian jadi sempurna," kataku. "Ibu cuma ingin kalian ingat bahwa kami ini bukan beban. Kami ini bagian dari kalian." Lalu anakku yang perempuan menggenggam tanganku juga. "Bu, kita semua pulang. Ya, tinggal bareng-bareng lagi." Tapi aku hanya tersenyum dan berkata, "Rumah bukan soal tembok atau lantai, Nak. Rumah adalah tempat di mana hati saling menerima. Dan selama kalian sadar, Ibu sudah merasa pulang." Beberapa minggu setelah itu,
Kami kembali ke kampung. Bukan karena diusir. Bukan karena kecewa lagi. Tapi karena kami ingin menutup usia di tanah yang dulu menyaksikan kami berjuang. Rumah kayu tua itu kini terasa hangat kembali. Karena setiap akhir pekan selalu ada anak-anak kami yang datang bergantian, membawakan makanan, membawa cucu-cucu kami bermain. Dan yang paling kami syukuri, mereka tak datang karena kasihan. Mereka datang karena cinta yang akhirnya tumbuh kembali. Pernahkah kamu berpikir, apakah orang tuamu masih bahagia hari ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan episode selanjutnya. Karena setiap kisah bisa jadi cermin untuk hati kita sendiri.